Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak sekalian kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya, tentang ittiba ya. Dan kita akan lanjut pada pembahasan tentang tujuan ittiba ya. Tadi sebelumnya di rekaman sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari bahwa ittiba itu adalah mengikuti pendapat atau perkataan orang lain dengan tahu dalil dan alasannya atau dasar dan alasannya. Itu ittiba ya. Kalau taklid kan mengikuti tanpa tahu dasar dan alasannya. Kira-kira kalau ditimbang antara taklid dengan ittiba, bagusan mana? Pasti bagusan yang ittiba karena mengikuti pendapat atau perkataan para ulama dengan tahu dasar dan alasannya. Nah, kemudian sekarang apa tujuan ittiba nih ya? Apa kita kemudian ittiba? Tujuannya apa? Tujuan ittiba adalah agar setiap kita sebagai mukmin ya dapat mengamalkan ajaran Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum mengerti, mengetahui dalilnya supaya dapat melakukan amalan yang lebih sempurna. Jadi tujuan akhir atau tujuan utama daripada tiba adalah kita ngikutin pendapat orang lain dengan tetap mengkaji ya dasar dan alasannya. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan amalan, amal ibadah atau muamalah dengan lebih sempurna karena tahu dasar dan alasannya. Oke, lanjut. Sekarang terakhir tentang talfik ya. Apa itu talfik? Talfik itu secara bahasa dari kata laqiya atau lako ya. Laqiya atau lako. Ya berarti adalah mempertemukan menjadi satu. Ya, mempertemukan menjadi satu. Kemudian secara istilah, talfik adalah beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain atau beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madhab. Ada juga yang memahami bahwa talfik adalah dalam lingkup yang sempit ya. Misalnya dalam suatu masalah tertentu, misalnya masalah syarat wali nikah dan penyebutan mahar dengan mengambil madhab yang berbeda. Jadi di sini sekali lagi secara ringkas Bapak bisa kasih bahasa yang mudah dan sederhana ya bahwa talfik itu adalah mencampur atau mengikuti pendapat para imam dengan menggunakan beberapa madhab di antara madhab yang ada. Misalnya kita ngikutin madhab Imam Hanafi, kemudian setelah itu ngikutin madhab Maliki, kemudian ngikutin madhab Imam Syafi'i. Nah, ini namanya adalah talfik ya. Jadi talfik itu adalah beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madhab gitu ya. Oke, ini pengertian dulu ya. Oke, lanjut. Nah, perbedaan pendapat masalah talfik ya. Ini ada perbedaan pendapat ya. Ya, Ibnu Subki, ya ini salah ya. Ibnu Subki dan Abu Ishaq Al-Marwazi itu berpendapat bahwa talfik dibolehkan ya. Mereka berdua membolehkan yang namanya talfik ya. Kemudian Al-Mahalli itu adalah fasik melakukannya. Artinya kalau orang yang talfik berarti termasuk orang yang fasik. Ini pendapat Al-Mahalli. Orang yang talfik berarti dia masuk orang yang fasik. Kemudian Ibnu Abu Hurairah berpendapat orang yang talfik tidak fasik. Ya, ini pendapat dalam fikih gitu ya. Hal yang biasa dalam fikih ada perbedaan pendapat. Kemudian Ar-Razi, Ar-Royani dan Ibnu Abbad Al-Assalam ya. Ar-Razi, Ar-Royani dan Ibnu Abbad As-Salam berpendapat bahwa boleh tidaknya talfik tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan atau kebaikan yang bersifat umum. Ya. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa
Mereka menolak talfik jika tujuannya untuk mencari-cari kemudahan atau mempermainkan atau mempermudah agama, seperti nikah tanpa wali atau saksi. Ya. Nah, kalau talfik ini untuk kemaslahatan beragama atau untuk kebaikan beragama, maka boleh ya. Jadi di sini poinnya adalah talfik itu tergantung dari motivasi dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan beragama boleh, tapi kalau tujuannya untuk mempermainkan agama, mencari yang mudah gitu ya, kemudian eee, ngeremehin gitu ya, itu tidak boleh gitu ya. Itu yang harus kita pahami tentang talfik ya. Oke. Nah, kemudian sekalian, syarat bertalfik ya. Jadi kalau kita mau talfik, mau mencampur antara dua pendapat beberapa madhab gitu ya dalam amalan ibadah gitu ya. Ini ada pendapat dari Al-Ala'i, kemudian At-Tahrir ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti Ibnu Syuraih dan Ibnu Hamdan. Paling tidak ada dua syarat kalau mau bertalfik ya. Yang pertama apa? Pendapat yang dikemukakan oleh madhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Jadi tidak boleh meremehkan, tidak boleh mempermainkan, tapi itu hati-hati. Itu dibolehkan. Yang kedua, syaratnya adalah tafsir. Yang kedua adalah dalil dari pendapat yang dimukakan, maka itu nilainya lebih kuat atau lebih rojih, lebih unggul ya. Rojih itu adalah unggul, lebih unggul. Unggul dalam makna, unggul dalam periwayatan, unggul dalam matannya atau hadisnya. Itu rojih ya, unggul namanya. Jadi di sini syarat talfik ini sekali lagi, diulang lagi nih, pendapat yang diikuti yang ditalfik ini adalah harus diniatkan untuk sikap hati-hati dalam menjalankan agama, tidak mempermainkan, tidak meremehkan, tidak mencari yang mudah-mudah saja, yang sulit kemudian ditinggalkan, tidak begitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahwa dalil dari pendapat yang dikemukakan itu adalah lebih kuat ya, dinilainya lebih kuat, kemudian lebih unggul ya, lebih unggul pendapatnya. Ini baru boleh kita bertalfik dengan tujuan untuk apa? Untuk kemaslahatan, bukan untuk mempermainkan, gitu ya. Contohnya misalnya, contohnya kalau kita berhaji atau umroh ya, ketika di sana tawaf kan memang berdesakan, kemudian sa'i juga berdesakan ya, kemudian di sana kalau di sana mengikuti mazhab Imam Syafi'i, barangkali kita dikit-dikit wudu, nggak jadi tawaf karena batal kesenggol orang lain ya. Maka di sana kita boleh mengambil pendapat dari Imam Malik atau Imam Hanafi, di mana kita ketika bersenggolan dengan lawan jenis yang bukan muhrim maka tidak membatalkan wudunya. Oke, ini namanya di sini talfik, apa di sini dibolehkan karena apa? Karena kondisi yang memang tidak mungkin dihindari. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan dalam beragama gitu ya. Baik anak sekalian, saya kira untuk KD3 tentang istihad sampai di sini sudah selesai sampai di masalah talfik ya. Jadi insyaallah setelah ini kalian nanti mengerjakan untuk soal PH3 ya, untuk soal PH3. Kemudian di samping kalian semua mengerjakan soal PH3, juga nanti ada tugas untuk nilai KI 4. Nilai keterampilan ya, yaitu membuat peta konsep tentang istihad dengan segala pokok-pokok poinnya ya. Jadi nanti di samping ada nilai pengetahuan, juga ada nilai keterampilan ya. Di samping kalian nanti juga mengerjakan soal PH yang ada di e-learning ya. Oke, anak sekalian, saya kira sampai di sinilah pembahasan kita untuk KD3 tentang istihad sudah selesai dan terima kasih atas segala perhatian yang sudah kalian
lakukan. Moga-moga Allah memberikan kemudahan ya kalian semua untuk memahami apa yang kita pelajari. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh mengulang-ulang rekaman ini atau juga boleh langsung bertanya lewat WA grup Fikih atau lewat Classroom atau juga lewat tatap muka yang terbatas di offline di sekolah ya. Demikian sekalian, let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga prokes dengan sebaik-baiknya agar kita semua terhindar ya dari segala wabah musibah, terutama wabah COVID-19. Tetapi juga tidak boleh kemudian kalian menjadi alasan untuk belajar dengan malas-malasan. Tetap belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man saro wasola. Barang siapa yang dia sungguh-sungguh berjalan dengan sungguh-sungguh pasti akan nyampe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.